Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Asyaidah Serina dari kelas A dengan NIM 0402128282126054. Oke, di sini saya mau menyampaikan tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal dalam mata kuliah komunikasi keperawatan. Oke. Kita slideshow dulu ya. Oke. Next. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal. Let's start with the first set of slide. Oke. Komunikasi intrapersonal itu merupakan salah satu konteks komunikasi yang dianggap sebagai dasar semua bentuk komunikasi, yaitu disebut dengan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal itu pengertian lainnya itu adalah sebuah proses pertukaran dan juga transformasi perasaan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Kemudian ini ibarat menonton film atau sinetron di mana ada suatu adegan yang pemerannya itu berbicara dengan dirinya sendiri. Entah ketika ia sedang galau atau ia sedang merencanakan sesuatu di dalam pikirannya. Nah, mungkin kalian pernah melakukannya ya ketika sedang sedih saat ditinggal seseorang yang terkasih. Nah, ini contoh komunikasi intrapersonal itu. Ada suatu kisah dari Owl yang sedang sedih karena baru saja ia itu ditinggal kekasihnya. Dan Owl itu berbicara kepada dirinya sendiri. Owl itu berbicara seperti ini. Sedih sekali aku. Kenapa ya dia pergi meninggalkan aku? Apa mungkin karena aku terlalu posesif? Atau karena aku kurang tampan? Yah, sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak boleh bersedih lagi. Dan aku harus bangkit kembali. Aku yakin suatu saat akan ada pengganti yang lebih baik. Nah, berdasarkan dialog di atas ini, terlihat bahwa Owl itu berbicara pada dirinya sendiri. Dia sebagai pemberi pesan dan ia juga sebagai yang menerima pesan itu. Kemudian terdapat 4 proses yang terjadi saat komunikasi intrapersonal itu, yaitu yang pertama ada sensasi. Sensasi itu contohnya tadi ketika Owl mulai merasa sedih. Nah, yang kedua itu ada persepsi, di mana kalau di contoh tadi itu setelah Owl sedih, ia memberikan pendapat pribadinya tentang kesedihannya itu. Kemudian yang ketiga ada memori. Memori ini setelah sensasi dan juga persepsi terkumpul, kedua hal ini akan tersusun di dalam memori sebagai kerangka rujukan untuk berpikir selanjutnya. Kemudian keempat itu ada transmisi, artinya berpikir. Oke, selanjutnya tuh ada komunikasi interpersonal. Tadi intra, sekarang inter. Nah, pengertiannya itu komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran pesan antara orang-orang yang hidupnya saling mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang unik dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan budaya berdasarkan University of Minnesota tahun 2016. Dan selanjutnya itu ada pengertian lain ya dari Han dan juga Penton tahun 2019, di mana komunikasi interpersonal itu merupakan proses pertukaran di mana ada keinginan dan motivasi di pihak mereka yang terlibat untuk mengenal satu sama lain sebagai individu. Nah, berarti ini antara dua orang ya. Ada hubungan budaya dalam komunikasi interpersonal ini, yaitu yang pertama ada skema hubungan, di mana skema hubungan ini merupakan struktur kognitif yang berfungsi sebagai cetak biru atau rencana yang menunjukkan cara kerja suatu hubungan berdasarkan persepsi yang telah kita kembangkan dalam hubungan sebelumnya dan dipelajari
dari masyarakat dan budaya kita yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada hubungan budaya atau budaya hubungan, di mana ada iklim yang terbentuk melalui komunikasi antar pribadi yang unik yang unik bagi mitra relasional, tetapi berdasarkan norma budaya dan sosial yang lebih besar. Selanjutnya itu ada negosiasi berkelanjutan dari keyakinan, sikap, nilai, dan perilaku yang dipelajari dan dipolakan. Oke, selanjutnya itu dalam tujuan pada komunikasi interpersonal itu ada yang namanya instrumental, di mana instrumental ini artinya bicara yang membantu kita menyelesaikan sesuatu dalam hubungan kita. Nah, contohnya itu ada 3 ini, yaitu yang pertama adalah pencari informasi, kemudian perolehan kepatuhan ya atau persuasi, kemudian yang terakhir itu ada mencari dukungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan relasional, yaitu berusaha untuk mempertahankan hubungan yang positif. Atau bisa juga melibatkan hubungan relasional lainnya, yaitu yang memulai dan juga mengakhiri. Kayak contohnya itu ketika kita menginginkan hubungan karena mereka memuaskan secara psikologis gitu, atau hubungan yang memuaskan membutuhkan kerja yang komunikatif. Selanjutnya itu ada presentasi diri, tujuan yang ketiga yaitu menyesuaikan komunikasi kita agar dapat dirasakan dengan cara tertentu. Nah, fondasi hubungan budaya. Fondasi hubungan budaya ini ada 4 ya. Yang pertama ada mendongeng, itu artinya kita berbagi cerita, keyakinan dan nilai, mempromosikan stabilitas, menguji kompatibilitas. Kemudian yang kedua ada idiom, yaitu cara berkomunikasi yang unik untuk hubungan tertentu dan mereka menciptakan rasa memiliki karena makna dalam yang dimiliki oleh mitra relasional. Kemudian yang ketiga itu ada rutinitas dan juga ritual, di mana maksudnya itu adalah tindakan komunikatif yang menciptakan rasa prediktabilitas dalam hubungan yang menghibur dan berulang yang mengambil lebih banyak makna simbolis. Kemudian yang terakhir itu ada aturan dan juga norma yang merupakan harapan yang membantu menciptakan struktur dan memberikan batasan untuk berinteraksi dalam hubungan dan untuk berinteraksi dengan jaringan sosial yang lebih besar. Nah, inilah fondasi dari hubungan budaya. Itu ada 4, itu mendongeng, idiom, rutinitas, dan ritual, aturan, dan juga norma. Kemudian tujuannya tadi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk instrumental, kemudian yang kedua relasional, dan yang ketiga itu ada presentasi diri. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.